Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Cahaya Islam, pada kesempatan kali ini kita akan bahas penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelum itu, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Cahaya Islam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat, Allah yang Maha Luhur menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang berasal dari daerah-daerah dunia. Kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari daerah-daerah bumi, perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik atau Timur, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib atau Barat. Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, berpendapat, Allah yang Maha Luhur menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari 7 lapis bumi. Kepalanya dari bumi lapis pertama, lehernya dari bumi lapis kedua, dadanya dari bumi lapis ketiga, kedua tangannya dari bumi lapis keempat, punggung dan perutnya dari bumi lapis kelima, pinggang dan pantatnya dari bumi lapis keenam, dan kedua lengan kakinya dari bumi lapis ketujuh. Dalam riwayat lain, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat, Allah yang Maha Luhur telah menciptakan Nabi Adam, kepalanya dari tanah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yaitu Masjidil Aqsa, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah gunung Tursina, keningnya dari tanah Irak, gigi-giginya dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan serta jari-jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris, kedua kaki serta kedua lengan kakinya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, aurat atau kemaluannya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua lisannya dari tanah Telaga. Ketika kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka jadilah ia tempat akal, kecerdasan dan berpikir. Ketika kedua telinganya diciptakan dari gunung Tursina, maka jadilah ia tempat mendengarkan nasihat. Ketika keningnya diciptakan dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah yang Maha Luhur. Ketika wajahnya diciptakan dari tanah surga, maka jadilah ia tempat ketampanan dan perhiasan, atau wajah adalah perhiasan tubuh. Ketika gigi-giginya diciptakan dari tanah Telaga Kautsar, maka jadilah ia tempat kemanisan, atau gigi menjadikan manusia terlihat manis. Ketika tangannya diciptakan dari tanah Ka'bah, maka jadilah ia tempat keberkahan, pertolongan di dalam mata pencaharian, dan kedermawanan. Ketika tangan kirinya diciptakan dari tanah Paris, maka jadilah ia tempat bersuci dan istinja. Ketika perutnya diciptakan dari tanah Khurasan, maka jadilah ia tempat lapar. Ketika auratnya diciptakan dari tanah Babilonia, maka jadilah ia tempat syahwat, belenggu dan tipu daya. Ketika tulangnya diciptakan dari tanah gunung, maka jadilah ia tempat yang keras. Ketika hatinya diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka jadilah ia tempat iman. Ketika lisannya diciptakan dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat mengucapkan syahadat, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Allah menjadikan 9 pintu atau lubang di dalam Nabi Adam alaihissalam. 7 lubang ada di kepala, yaitu 2 matanya, 2 telinganya, 2 lubang hidungnya dan mulutnya, sedangkan 2 lubang ada di badannya, yaitu kubulnya atau kemaluan dan duburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan baginya Nabi Adam alaihissalam 5 indera, yaitu indera penglihatan di mata, indera pendengaran di kedua telinga, indera berasa di dalam mulut atau lidah, indera beraba di kedua tangan, dan indera penciuman di hidung. Dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam alaihissalam, Allah yang Maha Luhur memerintahkan ruh itu masuk ke dalamnya. Dan dikatakan dalam sebuah pendapat ulama, sesungguhnya ruh itu masuk dari otak Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu mengitari di dalamnya selama 200 tahun. Kemudian ruh itu turun ke dalam kedua mata Nabi Adam alaihissalam. Ruh itu melihat dirinya. Ia melihat masih berupa tanah kering. Ia telah sampai pada kedua telinga Nabi Adam alaihissalam. Ia mendengar bacaan tasbih para malaikat. Kemudian ia turun ke dalam hidung, maka ia bersin. Ketika ia selesai dari bersinnya, ruh itu turun ke mulut, lisan, dan kedua telinga Nabi Adam alaihissalam. Allah yang Maha Luhur pun mengajarkannya untuk mengucapkan Alhamdulillah
Lalu menjawabnya, semoga Tuhanmu mengasihimu, wahai Adam. Kemudian ruh itu turun ke dada Nabi Adam alaihissalam. Maka ia beranjak berdiri, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, wa kanal insanu ajula, adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ketika ruh itu telah sampai pada lambung atau perut Nabi Adam alaihissalam, maka ia berkeinginan pada makanan. Kemudian ruh itu tersebar di dalam semua jasad Nabi Adam, maka jadilah ia daging, darah, otot, dan tulang-tulang. Kemudian Allah yang Maha Luhur mengenakan untuknya pakaian yang terbuat dari kuku, yang setiap hari pakaian dari kuku itu bertambah bagus dan indah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Allah menggantikan kuku itu dengan kulit, dan sisa pakaian kuku dari Nabi Adam alaihissalam ada di ujung-ujung jari, agar hal itu mengingatkannya tentang awal keadaannya atau penciptaannya. Ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Dia meniupkan ruh ke dalamnya. Dia mengenakan untuknya pakaian dari surga. Nur Muhammad pun bersinar terang di wajahnya seperti malam purnama. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam diangkat ke atas ranjang yang dipikul di atas leher-leher para malaikat. Maka Allah berkata kepada para malaikat, berkelilinglah kalian bersamanya di langit-langit dengan ranjangnya, agar dia tahu keajaiban atau hal-hal menakjubkan langit-langit dan apa yang ada di dalamnya. Maka bertambahlah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, kami mendengar, kami taat. Para malaikat pun membawa Nabi Adam atau dipikul di atas ranjang di atas leher-leher mereka dan berkeliling bersamanya di langit-langit selama 100 tahun. Kemudian Allah menciptakan kuda yang terbuat dari minyak misik atau kasturi putih dan atfar. Kuda itu disebut Maimun. Ia memiliki 2 sayap yang terbuat dari dur atau mutiara dan marjan. Lalu Nabi Adam alaihissalam menaiki kuda itu. Malaikat Jibril sebagai pemegang kendalinya, malaikat Mikail berada di sisi kanannya, dan malaikat Israfil berada di sisi kirinya. Mereka semua berkeliling bersama Nabi Adam di langit-langit. Nabi Adam pun mengucapkan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu mereka menjawab, Waalaikumsalam, dan semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kamu semua. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, wahai Adam, ini adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada keturunanmu di dalam apa yang ada di antara mereka semua sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.